Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita masih memperingati rangkaian pencurahan Roh Kudus kurang lebih 2000 tahun yang lampau. Hari ini kita ada di dalam satu tema, mengalami kehadiran Roh Kudus. Sama-sama katakan bersama saya 1, 2, 3 ya. Mengalami kehadiran Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa pencurahan Roh Kudus atau Shavuot dalam bahasa Ibrani dikatakan itu tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa ini. Yang peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa Roh Kudus 2000 tahun yang lampau adalah peristiwa kematian, kebangkitan Yesus dari kematian. Bapak Ibu Saudaraku, itu sebabnya saya membuat sebuah kalimat di bawahnya. Sebuah transformasi dari kematian menuju kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya ingin kita membaca di dalam satu ayat. Nah, dan dibantu nanti dari sana. Dalam Roma pasal 8 ayat 11, kita baca sama-sama ayat firman Tuhan yang luar biasa ini. Kita baca, di depan sudah ditampilkan, 1, 2, 3, ya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Yesus menjelang kenaikannya ke surga dari Bukit Zaitun. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamos, kuasa yang hebat kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, ya, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Roh Kudus bukan hanya sekedar konsep. Beberapa aliran gereja tertentu menganggap Roh Kudus itu tidak terlalu penting. Ya, bahkan kalau kita memahami tentang pemahaman dasar gereja kita, yaitu tentang Trinitas, maka ini adalah salah satu pribadi dari Allah, ya, yaitu Bapa, Anak, ya, dan Roh Kudus. Ini adalah satu pribadi yang benar-benar nyata, pribadi yang memberikan kehidupan atas kefanaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan semua nabi, mereka pernah ada di bumi ini dan mereka mengalami kematian dan mereka tetap ada di dalam kematian. Raja-raja juga seperti itu. Raja-raja, kaisar-kaisar, bahkan yang menyebut dirinya sebagai rasul, mereka mati dan mereka tetap ada di dalam kematian sampai saat ini. Tetapi Yesus yang kita sembah, Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia mati memang untuk menebus dosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya mau tanya, Yesus bisa nggak menebus kita tanpa Dia mati? Bisa, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang tidak bisa Dia lakukan adalah menyangkali dirinya, mengingkari perkataannya. Dan Dia berkata bahwa upah dosa adalah maut. Dan tanpa ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Oleh sebab itu, kalau Dia datang sebagai Allah, maka Allah tidak bisa mati. Itu sebabnya Dia perlu melakukan inkarnasi. Dia mengambil rupa sebagai seorang manusia. Maka kalau kita membaca apa yang dituliskan oleh Yohanes, di sana di dalam ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu kemudian kita lihat kelanjutannya di dalam ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi daging. Itu terjemahan yang benar adalah firman itu telah menjadi daging. Kalau kita lihat terjemahan yang dibaharui sekarang, dikatakan firman itu telah menjadi manusia, tidak sesuai dengan teks aslinya. Kenapa harus daging? Karena itu mengacu kepada perjanjian lama di dalam bait suci, di dalam persembahan. Dalam persembahan ada namanya korban, di mezbah, di mana ketika binatang itu sudah dibunuh,
maka dia menjadi daging yang harus dipersembahkan. Yesus menempatkan dirinya sebagai korban untuk menggantikan umat manusia. Sebab sebagaimana di dalam PL, tidak mungkin orang bisa datang kepada Tuhan kalau dia tidak membawa korban. Jadi orang Israel di masa tabernakel maupun di masa bait suci, Bapak Ibu Saudaraku, jika mereka datang kepada Tuhan, mereka berdosa, mereka bersalah, Bapak Ibu Saudaraku, mereka harus membawa korban binatang. Mulai dari yang paling rendah strata sosialnya, burung, lalu kemudian domba, lalu kemudian lembu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika ini dibawa, anggaplah kita bicara tentang domba. Maka ketika seseorang membawa domba kepada imam, imam memeriksanya sedemikian rupa. Lalu ketika imam melihat, oh ini tidak bercacat celah, maka domba itu dinyatakan sah untuk menjadi korban pengganti. Mestinya orang Israel ini yang akan dikorbankan. Tetapi semua dosa, semua pelanggaran, semua ketidaklayakan daripada orang Israel ini pindah kepada domba tadi, dan ada satu substitusi, pertukaran yang sifatnya divine, sifatnya spiritual di sana. Maka semua kelayakan, semua ketidakbercacatan dari domba tadi pindah kepada orang Israel. Maka hukumnya pada saat itu, orang benar pasti diberkati, orang berdosa pasti dihukum. Karena dosanya telah pindah kepada binatang ini, maka binatang ini dirasuk oleh dosa pelanggaran daripada orang Israel ini. Maka orang Israel ini, maka domba ini mengalami eksekusi. Sebaliknya orang Israel yang sudah mendapatkan pertukaran, kelayakan, kekudusan, kesempurnaan, ketidakbercacatan yang tadi dimiliki oleh domba tadi, pindah ke dia, maka yang benar akan diberkati. Maka dia pulang dengan membawa berkat. Nah, inilah yang digambarkan, maka Yesus mengambil tempat yang seharusnya itu menjadi tempat kita, dia mengambilnya dan dia menanggungnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini yang harus kita pahami, dan tidak ada konsep seperti ini di agama lain. Kalaupun ada orang nanti merayakan korban, itu tidak memiliki makna seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, artinya sebenarnya kalau kita perhatikan, disinilah kita melihat betapa besarnya kasih Tuhan. Sehingga dia mau menjadi manusia dan menggantikan posisi kita dalam kelemahan kita, dalam keberdosaan kita. Dia tidak berdosa, tetapi telah dijadikan menjadi dosa karena keberdosaan kita. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan Yesus mati untuk menggantikan Anda dan saya. Tetapi kabar baiknya Alkitab mencatat, bahkan data-data di luar Alkitab juga, Bapak Ibu bisa melihat dari sejarawan Yahudi yang tidak percaya Yesus, yang namanya Flavius Josephus. Bapak Ibu juga bisa melihat sejarawan Romawi yang bernama Tacitus, Bapak Ibu Saudaraku, yang mencatat tentang peristiwa di mana Yesus melakukan karya yang begitu hebat, luar biasa. Dia mati dan dia bangkit kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dan di sini di ayat ini dikatakan, dan jika roh dia, roh siapa? Roh Yesus, Roh Kudus, roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Maka ia yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tapi saya mau katakan satu hal. Sebentar saya mengajak kita mundur ke perjanjian lama. Dalam Yehezkiel pasal 37, di sana Nabi atau Imam Yehezkiel dibawa oleh Tuhan di dalam roh. Dia dibawa ke satu lembah, dan ketika dia sampai di lembah itu, dia diperhadapkan dengan sebuah pemandangan yang mengerikan. Kenapa saya katakan mengerikan? Di lembah itu berserakan penuh dengan tulang-tulang tengkorak yang mati, Bapak Ibu Saudaraku. Ini berbicara tentang kematian. Tengkorak berbicara tentang ketidakberdayaan. Tengkorak berbicara tentang sudah akhir daripada kehidupan.
Tetapi kemudian Tuhan berkata, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang tengkorak ini hidup kembali? Ada di dalam status kematian. Mungkin orang memvonis engkau berkata, sudah tidak mungkin lagi. Saya mau katakan satu kabar baik. Dengan roh Allah yang hebat, kau izinkan bermanifestasi dalam kehidupanmu. Kematian akan diubahnya menjadi kehidupan. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka Yehezkiel bernubuat dan menubuatkan bahwa tulang-tulang itu di dalam kuasa Tuhan hidup kembali. Maka dikatakan roh Allah bertiup. Roh dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata ruah yang memiliki arti juga angin. Maka Bapak Ibu lihat di dalam kitab Yehezkiel terjemahan kita itu menggunakan angin. Angin bertiup seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudaraku, bukankah di dalam peristiwa Pentakosta ketika murid-murid berkumpul di loteng Yerusalem, angin bertiup dan lidah-lidah api. Saya tadi terkesan melihat pengumuman kata sambutan beribadah. Itu anginnya kencang sekali waktu di syuting. Saya pikir ini keren banget, anginnya kuat sekali ya. Dan itu sih tidak ada hubungannya dengan khotbah ini. Cuma saya lihat anginnya kencang sekali pada saat ambil take gambar itu, video itu. Itu menyuguhkan sebuah pemandangan yang spektakuler. Maka tulang-tulang itu bergerak, bernyambung satu sama lain. Lalu kemudian mulai tumbuh daging, mulai tumbuh urat-urat. Tengkorak-tengkorak yang tidak berdaya, tengkorak-tengkorak yang sudah tanda kutip seperti sampah. Itu kemudian bersatu, membentuk tubuh dan membentuk pasukan tentara yang kuat dengan langkah yang berderap-derap. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah manifestasi daripada roh Allah itu. Dan saya mau katakan, ini mengalami puncaknya ketika Yesus bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diam di dalam kehidupan setiap kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tanpa kehadiran roh Allah, kondisi spiritual manusia itu bagaikan lembah tulang kering seperti yang terdapat dalam Yehezkiel. Ada kegersangan, ada sebuah kondisi yang statis dan sama sekali tidak ada harapan, tidak ada daya untuk bisa hidup dan bergerak. Tetapi ketika roh itu bertiup, berdiam di dalam kehidupan kita, dengar baik, lebih daripada yang bisa kau pikirkan, lebih daripada yang bisa kau harapkan, lebih daripada yang bisa kau kerjakan, dia kerjakan di dalam. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat, maka apa yang kita baca tadi itu adalah sebuah penggenapan janji Allah. Katakan penggenapan janji Allah. Dan saya mau katakan bahwa janji Allah ini sudah digenapi dalam kehidupan gereja mula-mula dan akan terus digenapi dalam kehidupan kita sampai sekarang. Sampai Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita membaca ayat-ayat tadi, di sana ada banyak orang yang merasa keheranan. Katakan heran. Makanya seringkali mendengar istilah Pentakosta heranlah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Karena apa? Kuasa Tuhan yang bermanifestasi dalam kehidupan orang percaya membuat perkara-perkara yang mengherankan. Lebih daripada yang kita bisa lakukan, dia lakukan dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu merupakan janji Allah yang telah disampaikan jauh-jauh hari sebelumnya oleh Nabi Yoel dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Ini merupakan rencana pencurahan roh Allah atas semua manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau pada zaman dahulu roh Allah hanya dicurahkan kepada para nabi, maka semuanya kita di zaman ini, di zaman anugerah, bukankah dia berkata bahwa kita itu adalah imamat yang rajani. Bukan cuma para imam, tetapi sekarang kita menjadi imam-imamnya daripada Tuhan.
Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, artinya apa? Tidak peduli siapa kita. Kalau pada zaman dahulu untuk jadi imam haruslah keturunan Lewi. Tanpa ada garis keturunan Lewi tidak mungkin bisa menjadi imam. Itu pun ketika kita bicara keturunan Lewi, itu juga lebih dikerucutkan lagi. Tidak semua Lewi itu menjadi imam. Hanya keturunan Harun saja. Dan saya mau katakan satu hal, kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Entah Anda keturunan siapapun dan siapapun itu, ya, tidak dilihat dari latar belakang. Kalau boleh dikatakan, opung saya itu dukun besar Bapak Ibu Saudaraku. Dukun yang bisa terbangin lesung pada zaman dahulu. Dia punya tongkat yang bisa jalan sendiri Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi saya mau katakan satu hal, meskipun saya keturunan dukun yang mengerikan pada masanya, tetapi Tuhan bisa memanggil saya dan memakai saya menjadi alatnya. Bapak Ibu Saudaraku, dia tidak melihat latar belakangmu, tetapi dia melihat hatimu yang terbuka untuk kasih anugerahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, peristiwa Pentakosta yang tadi kita baca, itu adalah pencurahan besar-besaran pertama kalinya Roh Kudus dan kuasanya mulai bekerja nyata dan terus berlangsung hingga hari ini. Bahkan kalau kita lihat pada tahun 1921 di Azusa Street, Bapak Ibu Saudaraku, di sana terjadi kegerakan yang luar biasa. Ya, William Seymour dipakai oleh Tuhan, begitu hebat luar biasa. Orang sederhana, hanya orang-orang yang haus akan Tuhan, orang-orang yang merindukan lawatan Tuhan terjadi atas generasinya. Dan jika itu ada di dalam kehidupan kita, tidak peduli, kau tidak perlu sekolah teologi, nggak perlu ini segala macam, dia tidak lihat latar belakang kita. Dia bisa pakai siapapun yang memiliki kerinduan. Katakan kerinduan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini penting. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari cerita saya tadi, saya adalah orang yang penuh dengan latar belakang kehidupan yang sisinya secara spiritual itu gelap sekali. Selain itu juga saya adalah orang yang digerakkan oleh dendam karena abang saya pernah mau membunuh saya ketika saya usia kelas 1 SD. Saya ditendang dan maaf kata, itu bagaimana orang dewasa menendang anak kecil. Saya terpental 5 meter. Dari situ saya memiliki dendam, saya harus membalas. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu akibat daripada dendam itu, saya membawa akar pahit. Apapun yang saya lakukan, saya ingin yang menjadi yang terbaik. Di sekolah saya belajar sungguh-sungguh. Saya jadi juara 1 terus. Tujuannya karena apa? Ingin membalas abang saya. Lalu kemudian saya belajar bela diri. Tujuannya apa? Saya ingin menghajar abang saya. Tapi ketika saya kelas 3 SMEA, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sesuatu terjadi dalam hidup saya. Saya sakit, saya lumpuh, saya sakit kanker tulang dan dinyatakan tidak bisa sembuh. Kalaupun kaki saya diamputasi dua-duanya, tangan saya, tulang belakang saya tidak bisa juga. Singkat cerita, saya dibawa pulang dari rumah sakit. Lalu kemudian orang tua masih mencoba mengupayakan namanya alternatif ke orang pintar. Saudaraku yang terkasih, jangan percaya orang pintar. Dia enggak sekolah Bapak Ibu Saudaraku. Kalau dokter saya bisa katakan orang pintar. Dia kuliah segala macam. Kalau yang namanya dukun itu enggak ada sekolah dukun yang terakreditasi Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Jadi kenapa kita bilang dia orang pintar, orang bodoh? Iya, karena apa? Dia dibodohi oleh kuasa kegelapan, kuasa iblis. Jadi kalau kita pergi ke orang pintar, dalam tanda kutip orang bodoh, kita itu orang bodohnya paling bodoh di dunia ini. Memang kalau kita tidak mengenal tujuan daripada Tuhan, kita itu adalah orang bodoh Bapak Ibu Saudaraku. Jadi tidak peduli engkau S1, S2, S3, entah jabatan fungsionalmu sampai lektor, sampai profesor sekalipun, kalau kau tidak mengerti tujuan daripada Tuhan dalam kehidupanmu, kau dikategorikan orang bodoh. Sekalipun engkau tidak lulus SD Bapak Ibu Saudaraku, kau cuma SD atau mungkin juga sekolahnya juga sekolah sore tidak lulus Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau kau punya tujuan hidup untuk Tuhan, maka kaulah orang berhikmat yang dipilih oleh Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Ketika saya dalam keputusasaan itu, ada teman saya orang Palembang yang dulunya mereka bukan orang percaya, tetapi mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka convert, mereka kemudian meninggalkan kepercayaan lama dan menjadi pengikut Yesus. Dan apa yang terjadi? Dia menceritakan Yesus kepada saya. Dia menyaksikan Yesus yang hidup, yang berkuasa. Dan ketika saya mendengarkan kesaksiannya, dia membawa pendeta ke rumah dan saya dilayani. Saya membuka hati saya. Dan sebenarnya sebelumnya saya sudah dibawa ke dukun tadi. Dan dukun itu mengatakan saya mau dipakai oleh roh marga saya untuk menjadi mediatornya. Dan saya berkata, saya nggak percaya itu. Roh apaan tuh? Ya, buat saya sakit seperti itu kurang lebih. Saya marah dan saya bersyukur saya marah saat itu dan tidak mempercayai hal itu. Karena apa? Apa yang kita percaya tentang hidup ini, itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, singkat cerita, saya dilayani dan kemudian saya didoakan. Saya membuka hati untuk Tuhan dan disitulah saya dijamah oleh Roh Kudus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya dijamah oleh Roh Kudus, saya nangis sedemikian rupa. Saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Dan yang luar biasa, setelah saya menerima Yesus, saya anfal dan tidak pernah lagi mengalami anfal yang sama. Karena apa? Sebelumnya kalau saya anfal, saya ada di tempat yang gelap, tempat yang seram, tempat itu gelapnya bisa diraba dan di tempat itu saya seperti jatuh tapi nggak nyampe-nyampe. Tapi ketika saya terima Yesus, kuasa Roh Kudus memenuhi hati saya memang anfal karena memang kondisi saya sudah terlalu drop pada saat itu. Bayangkan setiap hari saya pendarahan, Bapak Ibu Saudaraku, 5 bulan saya pendarahan. Bayangkan pendarahan yang 12 tahun seperti apa rasanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tiap hari saya udah bosan dengan namanya minum sangobion. Bapak Ibu Saudaraku, itu bau anyir luar biasa. Dan dengan obat-obat yang lain. Tapi setelah saya terima Yesus, saya tidak lagi makan obat-obatan. Saya pikir kalau selesailah, saya tidak takut lagi. Dan luar biasanya, saya tidak lagi anfal. Ketika saya anfal terakhir, ketika saya terima Yesus, saya tidak rasakan apa-apa. Saya hanya pingsan biasa dan tidak ada sensasi mengerikan. Dari situ saya semakin bersemangat bahwa Yesus Tuhan kita berkuasa di dunia nyata, berkuasa juga di dunia anfal itu Bapak Ibu Saudaraku. Artinya kuasa Tuhan melampaui segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi. Kuasa Tuhan berkuasa di dalam kehidupan, juga di kematian. Maka ketika sebentar saya bahas, ketika Yesus mati, apa yang dia lakukan pada saat kematiannya Bapak Ibu Saudaraku? Maka Alkitab katakan di dalam kematiannya, Petrus berkata bahwa dia telah turun sampai ke dunia orang mati. Di sana dia memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini perlu dipahami, kata memberitakan Injil itu dari kata kerusso, yang artinya adalah declare, proclaim. Bapak Ibu Saudaraku, dia mendeklarasikan bahwa orang benar pasti akan hidup, orang fasik pasti akan menemui kebinasaan. Lalu kemudian Efesus katakan bahwa dari sana dia telah naik ke surga membawa tawanan-tawanan. Apa tawanan itu Bapak Ibu Saudaraku? Kalau di dalam dunia PL, orang mati, orang benar, maupun orang berdosa itu sama-sama dibawa turun ke dunia orang mati. Yang membedakannya cuma ada AC dan non AC saja Bapak Ibu Saudaraku. Istilahnya seperti itu. Nah, ketika Yesus mati, dia mendeklarasikan kekuasaannya atas kematian. Lalu dia naik ke surga, maka dia membawa orang-orang benar yang telah mati di dalam perjanjian lama. Dia membawa ke Firdaus Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau saat ini, satu saat kita meninggal, kita tidak perlu turun ke dunia orang mati, ke Hades atau Seol. Kita akan dibawa ke Firdaus. Amin. Itulah fungsi daripada kematian Yesus, baik pada masa itu maupun di dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudaraku. Nah ini penting, kematian Yesus tidak bisa dipisahkan daripada kuasa Roh Kudus. Kebangkitan Yesus tidak bisa dipisahkan daripada kuasa Roh Kudus. Karena apa? Dia satu. Ini bicara tentang Trinitas, Tritunggal. 3 pribadi dalam satu hakikat, yaitu Allah. Nah ini yang penting. Makanya Tuhan berkata, jikalau firmanku tinggal di dalam kamu.
Bapak Ibu Saudaraku, dia berkata apa? Jikalau 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Maka kenaikan Yesus ke surga itu untuk memperluas karya keselamatannya. Kalau Yesus sudah hadir pada waktu kemanusiaannya, dia dibatasi oleh waktu dan situasi. Tetapi ketika dia naik ke surga, maka dia tidak lagi dibatasi. Dia ada di ujung menteng, tapi dia juga ada di ujung berung. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sama-sama ujung tetap ada, dia hadir. Dia ada di LA, dia juga ada di Lenteng Agung, Bapak Ibu Saudaraku. Dia ada di California, tapi dia juga ada di Kalideres. Dia hadir, maha hadir. Itu sebabnya tidak perlu kau takut, tidak perlu ragu dengan janji penyertaannya. Karena apa? Dia berkata, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itu sebabnya kita tidak perlu takut. Karena apa? Dia tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan damai sejahtera, kekuatan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berdasarkan ayat yang kita baca tadi, maka apa ciri-ciri daripada orang-orang yang mengalami Roh Kudus? Next slide ya. Ada 3 tanda kehidupan atau vital sign yang di mana Roh Kudus hadir di dalam kehidupan orang itu. Beberapa waktu lalu saya membahas tentang tadi malam hari Jumat malam saya diminta di kumpulan gereja-gereja untuk menyampaikan tentang praise and worship ya, dari 5 akar kata Ibrani. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Kata pertama yang saya bahas adalah kata syaka, ya, yang berasal dari Kejadian pasal 22 ayatnya yang kelima. Di mana kata sembayang di sana yang disampaikan oleh Abraham itu dari kata syaka. Nah, apa itu syaka? Syaka itu bukan hanya sekedar penundukan diri, ketaatan tanpa terkondisi. Tetapi di dalamnya berbicara tentang bagaimana Abraham mengorbankan anak yang dia kasihi, yaitu Ishak. Tetapi kemudian kalau kita lihat lanjut sampai ke atas, di situ kita akan melihat satu nama Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14. Di sana paling biasa kita dengar dan disitulah pertama kali muncul nama Tuhan apa? Yehova Yireh. Katakan Yireh. Bukan Jire, karena tidak ada huruf J di dalam aksara Ibrani. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yehova Yireh. Tapi sebenarnya sebelum kita membahas Yehova Yireh, ada satu nama Tuhan yang jarang diekspos oleh para pendeta di dalam perikop itu. Yaitu adalah Yehova Makom. Katakan Yehova Makom. Makom itu artinya adalah tempat. Bapak Ibu Saudaraku, orang Israel tidak boleh menyebut nama Yehova atau Yahweh. Maka kata-kata itu mereka ganti dengan kata Adonai. Kata-kata itu mereka ganti dengan kata Hashem atau sang nama itu. Tapi mereka juga sering menyebutkan Tuhan itu dengan sebutan atau panggilan Hammakom. Katakan Hammakom. Bapak Ibu Saudaraku, Makom artinya tempat. Kalau orang Yahudi, mereka berkata bahwa surga itu bukanlah tempatnya Tuhan. Itu hanya sebuah istilah saja. Bagaimana Tuhan bisa ditampung oleh surga yang begitu kecil. Tuhan itu lebih besar. Makanya istilah Mahagadol. Ya betapa besarnya Tuhan. Pada dasarnya surga itu ada di dalam Dia. Semesta ini ada di dalam Dia. Maka sebabnya dikatakan Tuhan itu adalah tempat segalanya. Di mana Dia hadir, disitulah surga itu ada. Makanya buku yang saya tulis Bapak Ibu Saudaraku, surga dalam pernikahan Anda. Jika Tuhan hadir dalam rumah tanggamu, maka rumah tanggamu menjadi surga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka dengar baik. Ketika Tuhan Abraham berkata di tempat itu bicara tentang makom. Saya mau tanya, Tuhan hadir enggak di tempat ini? Tuhan hadir enggak di tempat begal? Tuhan hadir enggak di tempat pelacuran? Maaf. Lalu apa yang membedakan pelacuran dengan tempat ini? Kalau dia sama-sama hadir. Nah, disinilah kita sengaja saya memberikan pemikiran ini. Dengar Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
Tuhan memang maha hadir di mana-mana. Tetapi dia tidak sembarangan berhadirat. Dia hadir di tempat ini, amin. Pertanyaannya, berhadirat enggak dia di hidup kita masing-masing? Maka ada banyak orang datang ke gereja, sama-sama ke gereja, pulang dengan respon yang berbeda. Karena apa? Tidak semua orang itu menjadi makom Adonai. Saya memiliki kerinduan, setiap kita yang hadir pada saat ini, setiap kita yang mendengar firman ini, menjadikan hidup kita menjadi makom Adonai. Katakan bersama saya, ani makom Adonai. Yang artinya saya adalah tempatnya Tuhan berhadirat. Maka Paulus berkata kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, yang terkenal dengan kebejatan moral, kota yang penuh dengan kebejatan moral. Dia berkata, tidak tahukah kamu kalau tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Amin. Nah, ketika kita menjadikan hidup kita menjadi bait Roh Kudus, ketika kita menjadikan hidup kita menjadi makom Adonai, maka kita akan mengalami Yehovah Yireh. Katakan Yehovah Yireh. Apa sih arti Yehovah Yireh? Itu hanya salah satu arti. Ada 3 arti daripada Yehovah Yireh. Yang pertama adalah Tuhan melihat. Dari kata ra'ah, dia melihat. Bapak Ibu Saudaraku, dia melihat, dia memperhatikan engkau. Maka kalau kita lihat dalam doa berkatnya orang Israel, dia berkata bagian yang kedua, Ya Adonai panav velecha vihunecha. Ya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau perkenanan, kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yehovah Yireh artinya adalah Tuhan menyinari engkau, Tuhan melihat engkau, Tuhan memperhatikan engkau. Maka apa yang dialami oleh Lea? Lea adalah istri yang tidak dicintai, istri yang dibenci. Karena apa? Gara-gara kamu saya harus 14 tahun untuk menunggu menikah dengan gadis pujaan hati saya, yaitu Rahel. Ada rasa benci. Dia tidak diperhatikan, dia tidak mendapatkan haknya. Jika hari ini kau mengalami kondisi yang sama seperti Lea, kau tidak diperhatikan, kau dibenci, kau dimusuhi, dengar baik, jadikan hidupmu sebagai makom Adonai, maka Tuhan akan memperhatikan engkau. Setelah dia memperhatikan engkau, maka dia menyediakan. Baru arti yang kedua. Selama ini yang kalian tahu hanya cuma arti yang kedua. Tetapi untuk bisa memahami arti yang kedua, enggak bisa lepas daripada pemahaman Yehovah Makom. Ya, jadikan hidupmu sebagai tempat berhadiratnya Tuhan. Tanpa itu, dia tidak akan pernah menyatakan dirinya sebagai penyedia. Ya, God who provider. Yang ketiga, arti daripada Yehovah Yireh adalah Tuhan yang tidak terlambat bertindak. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan konteksnya. Ketika Abraham mengangkat tangannya ingin membunuh Ishak, maka di saat yang sama, di saat itu Tuhan berkata, Abraham, jangan kau bunuh anak itu. Itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang tidak terlambat. Bayangkan kalau dia terlambat sepersekian detik saja, celep, Ishak sudah terbunuh. Meskipun Tuhan sanggup membangkitkan dari kematian, tapi di sini dia menyatakan dirinya, dia tidak terlambat untuk memberikan pertolongan kepada engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita kembali ke sini. Apa sih tanda-tanda daripada Roh Kudus yang diam di dalam kita? Ini, yang pertama, ada pertobatan yang radikal. Ada pertobatan yang radikal. Saya tadi ceritakan kepada Bapak Ibu, ketika saya melanjutkan dari kesaksian saya, ketika saya dijamah oleh Tuhan, maka dengar baik, rasa dendam saya yang selama ini sudah mengakar di dalam hati saya, itu seolah-olah dicabut sedemikian rupa, sehingga saya tidak lagi ada rasa benci, ingin membalas abang saya. Jadi percuma saya belajar bela diri Bapak Ibu Saudara, ya kan? Nah, dan ketika saya berjumpa dengan abang saya ini, saya memeluk dia karena Tuhan memberikan pengertian di hati saya.
bahwa kegelapan tidak bisa diusir dengan kegelapan. Hanya terang yang bisa mengusir kegelapan. Kebencian tidak bisa dihilangkan dengan kebencian. Ya kalau kita nonton film India, nonton film Hong Kong, selalu itu dendam. Ya umpamanya gurunya dibunuh oleh musuhnya, datang muridnya, lalu kemudian sebelum meninggal, itu gurunya berkata, si Asyong, gitu kan. Nah dia akan cari si Asyong itu, muridnya. Begitu terus seperti itu. Tetapi Tuhan mengajarkan kita, orang yang mengalami kepenuhan dijamah oleh Roh Kudus, dia tidak memiliki menyimpan kesalahan. Karena apa? Dia memiliki hati seperti Tuhan. Amin. Setiap perjumpaan sejati dengan hadirat Tuhan selalu memicu pertobatan yang mendalam. Seperti Rasul Paulus, dia begitu benci dengan orang Kristen. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kebenciannya diubah menjadi kasih. Satu ketika Mother Teresa di Kalkuta, ketika orang-orang preman-preman datang menjarah panti asuhannya, semuanya diambil. Pada itu di Kalkuta itu kondisi kota yang sangat-sangat susah, miskin, melarat. Dan panti asuhannya tentu saja hanya bergantung dengan bahan makanan yang ada di situ. Tetapi ketika perampok ini berjumpa dengan Mother Teresa, perampok ini mengharapkan Mother Teresa mengutuki dia, mencaci maki dia. Tapi apa yang terjadi? Mother Teresa berkata, ya, Tuhan memberkatimu. Kata-kata ini membuat perampok ini tersentak. Dan dia berkata, loh, bukannya kamu harusnya mengutuki saya? Bukannya kamu seharusnya marah kepada saya? Kenapa kamu bilang Tuhan memberkati saya? Mother Teresa menjawab dengan satu pernyataan yang keren. Dia berkata, bagaimana mungkin aku mengutuki engkau? Sementara di satu sisi Tuhan yang saya layani mencintai, mengasihi engkau sampai dia rela mati untuk engkau. Wow, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan mengalami perubahan yang radikal. Sakeus dan Saulus berubah total setelah berjumpa dengan Tuhan. Bukti Alkitab ya, secara massa ini 3.000 orang pada masa hari Pentakosta. Mereka bertobat seketika pada hari Pentakosta. Akibat daripada apa? Roh Kudus turun dalam kehidupan mereka. Jadi kalau hari ini kau tidak mengalami perubahan, artinya apa? Kau belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dengar baik, orang yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan berakhir kepada kebinasaan. Hanya tinggal tunggu waktunya. Tetapi kalau kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak peduli apapun keterbatasanmu, tidak peduli apapun kelemahanmu Tuhan sanggup dipakai menjadi sebuah hal yang hebat untuk menyatakan kuasanya. Amin. Karena hidup ini bukan lagi tentang kita, egonya kita, tetapi tentang Tuhan. Ini penting. Yang kedua, mengalami manifestasi daripada kuasa Roh Kudus. Kalau kita lihat, ini sangat penting. Ya, yang paling mendasar bukan ekspresi verbal, karena semua orang bisa berbahasa roh. Iblis pun bisa, karunia ini sangat mudah diimitasi. Ya, orang seberang saja mengolok-olok kita, ya sandal lama, sandal baru, segala macam gitu kan. Bukan itu, ada banyak di gereja, orang berbahasa roh, tapi hidupnya jauh daripada tuntunan roh. Jadi jangan terlalu terpesona dengan bahasa roh. Sekalipun itu penting. Saya berbahasa roh ketika saya doa sendiri. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ini berbicara tentang ekspresi. Karena apa? Lidah, orang berkata, memang lidah tak bertulang. Lain di bibir, lain di hati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Lidah ini dikatakan oleh Yakobus seperti kemudi. Dia adalah benda kecil tapi sanggup mengarahkan kapal yang besar. Lidah ini seperti api. Sebuah api yang kecil sanggup membakar hutan yang besar. Bapak Ibu Saudaraku, itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Misfot ya, di dalam Misfot itu ada 613 hukum.
Dan bagian terbesar itu mengatur yang disebut dengan smiras halason. Katakan lason. Lidah, lason. Itu ada 212 hukum yang membahas tentang lidah. Ini sesuatu yang kalau bicara tentang kuantitas. Artinya apa? Betapa seriusnya Tuhan. Ini. Hukum ketiga itu berbicara tentang lidah, Bapak Ibu Saudara. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. Itu berkaitan dengan sumpah. Ya. Nah, ini yang penting. Hal yang kecil tetapi berdampak besar. Dengar baik. Kalau lidah kita ini bisa. Penutur Amsal berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dengan lidah kita bisa membuat orang bangkit. Dengan lidah kita bisa membuat orang bunuh diri. Oleh sebab itu, berkaitan dengan kesaksian, Tuhan pakai yang pertama adalah lidah kita. Bagaimana kita menyerahkan lidah ini untuk hormat kemuliaan Tuhan. Jangan memberikan kutuk. Alkitab, para rabi berkata, lebih baik engkau tidak berkata-kata daripada kau berkata-kata, itu membuat orang mati, membuat engkau mati. Oleh sebab itu lidah adalah hal yang penting. Itu sebabnya kalau kita telusuri kenapa Roh Kudus ketika dia menyatakan kepenuhannya kepada murid-muridnya, yang pertama itu bicara ekspresi verbal, katakan ekspresi verbal. Berkata-kata dalam bahasa lain, sebenarnya ini dibahas satu sesi yang sangat mendalam, betapa pentingnya lidah ini Bapak Ibu Saudaraku. Nah ini penting ya, bukan hanya bicara tentang dia berkata-kata dalam bahasa lainnya, tapi bicara tentang lidah ini. Nah, lalu kemudian manifestasi yang selanjutnya adalah pelepasan emosional. Orang bisa teriak sedemikian rupa. Karena apa? Mereka mengalami sentuhan. Menangis secara mendalam sebagai sebuah bentuk penyembuhan batin. Dulu ketika saya sebelum dijamah oleh Tuhan, saya adalah orang paling susah menangis. Ketika saya sakit, saya tidak nangis Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Hati saya sudah dibentuk keras. Akibat daripada trauma masa lalu saya. Dan saya punya prinsip sebagai laki-laki tidak ada kata menangis. Yang ini adalah sampai titik darah penghabisan saya akan tetap tegar. Tetapi ketika Tuhan jamah saya Bapak Ibu Saudaraku, saya nangis. Saya nggak bisa memberhentikan saya nangis. Dalam hati saya, otak saya bekerja malu. Ngapain saya nangis? Tapi saya nggak bisa mengontrol. Karena apa? Ada penyembuhan yang Tuhan kerjakan di dalamnya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada yang berguling-guling, berteriak atau muntah dan segala macam. Ini adalah manifestasi. Tapi yang paling penting adalah manifestasi dalam hal yang kita bisa mewujudkan apa yang menjadi karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang sabar. Yang jadi dari pemarah menjadi orang yang ramah. Dari orang yang tidak sabar emosional menjadi orang yang sabar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itu bisa terlihat bagaimana dalam keseharian kita ketika di jalan, apakah kita seperti gaya hidup salib menyalip seperti itu, atau kita bisa meredam semuanya. Oh mungkin dia lagi kebelet, ya sudahlah seperti itu. Ambil positifnya saja. Manifestasi kuat yang sering terjadi karena proses pelepasan dari kuasa roh jahat atau penyembuhan dari kepahitan yang sangat mendalam. Ya, saya manifestasinya adalah saya nangis. Saya tidak bisa berhenti nangis pada waktu itu. Tetapi yang paling penting seperti yang ada di dalam warta, bagian yang ketiga adalah ciri daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah berani bersaksi, katakan berani bersaksi. Bapak Ibu Saudaraku, ini berkaitan dengan ahaf, katakan ahaf. Cinta, katakan cinta. Ketika kita jatuh cinta, mulut ini gak bisa terkunci Bapak Ibu Saudaraku. Pikiran kita gak bisa diam. Pikiran kita akan terus seperti itu. Demikian juga ketika saya mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya selalu cari gara-gara. Bapak Ibu Saudaraku, waktu itu saya masih sekolah. Saya duduk nih, dulu angkotnya itu masih L300 yang dibuat terpal di ininya, kami di Lampung begitu. Jadi saling berhadap-hadapan seperti itu. Saya sengaja tuh pamer ya, kaki saya yang ada
saya perban seperti itu, saya berkata, karena saya sembuh tidak spektakuler, tapi bertahap Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saya mulai cerita di samping saya, ibu tahu nggak kenapa kaki saya ini gede ini, terbungkus begini. Ya nggak tahu lah dia, tapi namanya selalu cari gara-gara, buat cerita Bapak Ibu Saudaraku. Oh nggak tahu emang kenapa? Lah dari situ mulai saya cerita begitu. Nah lalu kadang-kadang darah itu merembes. Dan orang berkata, itu kenapa dek? Ini yang, saya bilang, ini saya pendarahan. Pendarahan apa maksudnya? Lah saya cerita seperti itu. Pokoknya orang, teman-teman saya bilang, aduh Redikson mas selalu begitu. Ya, sampai kemudian kakak saya anggap saya gila Bapak Ibu Saudaraku. Ya, demikian juga ketika saya dengan istri di Darmais. Istri saya kadang-kadang sampai rasa-rasa takut dekat saya. Karena apa? Saya cerita kepada semua orang. Saya doain orang di Darmais Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka itu tidak akan bisa kita pendam. Roh Kudus itu adalah kuasa yang dikatakan dinamos. Seperti dinamit yang meledakkan semua ketakutan-ketakutan kita. Satu ketika anak saya lagi pulang dari rumah kakeknya ke rumah kami, naik motor sore-sore, ya dia naik motor pelan, tiba-tiba di perjalanan, di jalan raya, memang jalan rayanya tidak ramai, ada orang main bola, lalu kemudian singkat cerita, orang itu menabrakkan diri kepada motor anak saya, akhirnya dia kehilangan keseimbangan, jatuh, mungkin kepalanya duluan. Akibatnya anak saya ini disandra oleh mereka. Ya, saya ditelepon segala macam, saya bilang udah bawa ke klinik. Lalu kemudian mereka nggak mau, mereka harus bawa ke rumah sakit, CT scan, ronsen dan segala macam. Saya pikir ya mestinya ke klinik dulu. Nah dari klinik nanti bisa ini, ya kalau nggak apa-apa kan dokter yang paling tahu. Tapi mereka mengancam sedemikian rupa, akhirnya saya bilang ya udah bawa aja nanti saya susul, karena memang saya lagi jauh dari lokasi. Dan istri saya telepon saya bilang begini, bawa aja orang-orang Ambon, ya karena kami di komplek Ambon, bawa aja orang-orang Ambon ke sana. Dalam hati saya, wah ini bisa tawuran ini, maksudnya seperti apa? Tapi saya kembali diingatkan oleh Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya berdoa, lalu kemudian saya menyusul ke IGD. Setelah sampai di IGD, saya berkata Tuhan sebelum saya sampai di IGD, saya juga udah berdoa buat anak itu, namanya Muhammad Rizky, anak yang yang sedang dibawa ke rumah sakit itu. Saya bilang kau berkati anak itu, tutup bungkus dengan kuasa darahmu, ya. Ya, lalu kemudian saya sampai di situ, saya doakan anak itu, saya tumpang tangan, lalu kemudian saya bilang oke, semua administrasi saya tanggung, siap lakukan tindakan. Setelah selesai di CT scan, di ronsen beberapa titik, hasilnya nggak ada apa-apa Bapak Ibu. Saya keluar 3 juta pada saat itu, ya, hanya sebentar. Lalu kemudian kami ke rumahnya ambil motor, ya, lalu di rumahnya saya mulai berkata kepada mereka, kalau tadi Bapak Ibu nurut apa kata saya ke dokter paling habis 500, lebih baik uang 3 juta tadi saya kasih ke Bapak Ibu, bisa untuk sambung kontrakan 2-3 bulan. Nyesal juga mereka Bapak Ibu Saudaraku. Tapi setelah itu yang saya paling tidak mau lewatkan adalah saya berkata, saya mau mendoakan, saya orang percaya, saya Kristen. Ya, saya mau mendoakan semua keluarga. Saya doakan mereka. Jadi biaya mendoakan mereka 3 juta Bapak Ibu Saudaraku dengan peristiwa itu. Nah, artinya Bapak Ibu Saudaraku, apapun situasinya, dengar baik atau tidak baik waktunya, kita kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan selalu menyampaikan kabar baik. Amin. Kondisi hati kita akan terus mengalami sukacita ketika engkau izinkan hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka dengar baik, apa yang dikatakan oleh Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika engkau mengizinkan engkau menjadi makom Adonai, engkau jadi baitnya Roh Kudus tinggal dalam kehidupanmu, maka dengar baik, kau akan sampai di tingkat kehidupan orang Kristen yang saya sebut dengan seni kehidupan orang Kristen tertinggi. Kau bisa menari di tengah badai, kau bisa bersyukur di tengah duka cita, kau bisa bersorak di tengah masalah persoalan. Hidupmu tidak lagi ditentukan oleh situasi, tetapi hidupmu ditentukan oleh Tuhan.
Amin. Ini penting. Memiliki kecenderungan kuat bersyukur untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Berani memberitakan Injil seperti yang dialami oleh Petrus yang tadinya penakut. Bayangkan anak kecil, dia berkata, om, kayaknya om pernah saya lihat deh sama mereka. Enggak, beneran, enggak gitu. Lalu ada seorang hamba perempuan dalam komunitas Israel. Perempuan itu tidak memiliki hal yang perlu diketakutkan. Apalagi ini hamba. Tapi si hamba ini berkata, dari bahasamu, kayaknya kamu salah satu dari mereka. Dia berkata, sumpah aku gak kenal dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, orang yang pengecut ini, ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berani berkata-kata menyaksikan. Ketika orang-orang mengecam, dia tampil sedemikian rupa. Lalu apa yang terjadi? Hari itu 3.000 orang mengalami pertobatan. Bapak Ibu Saudaraku, jadi tidak peduli seperti apa kelemahanmu, tidak peduli seperti apa masa lalumu. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kalau kau mengalami kehadirannya, kau akan dipakai lebih daripada yang bisa kau pikirkan, lebih daripada yang bisa kau harapkan. Oleh karena itu, di mana posisimu hari ini? Milikilah hati yang penuh dengan pertobatan. Apakah Anda sudah mengalami pertobatan yang radikal? Jika belum, apa kendalanya? Lihat di next slide-nya. Lalu kemudian alamilah pengalaman. Apakah Anda pernah mengalami pengalaman manifestasi Roh Kudus? Kalau belum, minta kepada Tuhan. Izinkan dirimu jadi makom Adonai. Lalu bertindaklah. Karena apa? Tuhan sudah mengatakan, pergilah, bertindaklah, bersaksi. Apakah Anda berani bersaksi? Ini penting. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kau punya tetangga yang sedang sakit, datangi dia dan berkata, mau gak saya doakin? Bangun hubungan. Doakan saja. Doakan saja. Dia mau percaya atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyampaikan kasih Tuhan. Ya, dia percaya atau tidak itu urusan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sudahkah kita memberitakan Injil dalam hidup ini? Jika satu saat kita kembali kepada dia, kira-kira apa yang kita bawa? Bapak Ibu Saudaraku, bagian terakhir, mari kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kehadiran Tuhan bukan kejadian satu kali selesai, melainkan seperti nafas kehidupan sehari-hari. Setiap hari bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan, agar Anda senantiasa mengalami hadiratnya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Wah, saya ternyata 1 jam lewat, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Haleluya. Ketika engkau meninggikan Tuhan, dia turun dalam kehidupan kita. Haleluya. Oh, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Pujian ini dari awal. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan
Mari sembah Dia. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah.